pelargian, berjumpa lagi bersama saya Dewi Agustiani di video podcast Sayaga Hipnoterapi Bandung. Pada kali ini kita akan membahas tema yang menarik dan ini tuh merupakan lanjutan dari video podcast yang kemarin ya, yaitu feeling lonely. Tapi yang berbeda kali ini adalah feeling lonely yang akan kita ketahui ya dari sudut pandang maskulin. Nah, telah hadir bersama kita Dr. Anto. Halo Dok, Halo apa Kak kabar? Dewi, ya kabar baik. Iya, nah ini Dok, tema kali ini ya, kenapa seseorang itu bisa merasa feeling lonely dari sudut pandang maskulin nih. Nah kebetulan kan relate sekali ya, dokter juga seorang laki-laki gitu. Nah kira-kira kenapa sih hal ini itu penting untuk dibahas? Ya, jadi pada prinsipnya sebetulnya kalau kita bicara penyebab ya, sama seperti yang kemarin sudah kita bahas dalam video podcast sebelumnya ya, bagi yang mungkin belum nonton silahkan ditonton dulu ya. Jadi kalau penyebabnya kurang lebih sama, bisa dari pengalaman masa kecil, kebutuhan mental emosional yang tidak terpenuhi pada masa kecil, sehingga ketika dia dewasa, dia membutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut dari pihak luar. Inilah yang menyebabkan ya seseorang akan mempunyai kebutuhan atau demanding yang sangat tinggi untuk kebutuhan terutama mental emosionalnya. Namun kenapa ini penting untuk dibahas? Karena yang sedikit membedakan antara tadi ya maskulin dan feminim ketika kita mendapatkan kasus seperti ini, yang banyak saya temui adalah coping mekanismenya atau cara mengatasinya. Nah sehingga kalau untuk laki-laki ini memang cenderungnya sayangnya jadi jauh lebih destruktif biasanya, karena kan kembali lagi ya secara fisiknya dan segala macamnya. Nah itu banyak yang akhirnya menjadi cikal bakal narkoba, judi, atau ya mungkin ada beberapa yang akhirnya punya hubungannya tidak bisa langgeng istilahnya, entah itu ada KDRT, entah itu bahkan sampai perselingkuhan. Jadi di situ masalahnya kenapa kita penting untuk tahu hal ini dari sejak awal. Ya, karena ternyata memang kenyataannya kasus-kasus seperti ini ramai sekali ya, mau di media sosial gitu ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Oh ternyata memang tadi gitu ya, dari sisi maskulin gitu ya, ada pemenuhan emosi yang tidak terpenuhi gitu, yang pada akhirnya itu bisa menyebabkan hal-hal seperti tadi gitu ya dok. Nah sekarang memangnya gitu tadi ya, apa yang menyebabkan feeling lonely itu terjadi nih di sisi maskulin gitu ya, selain yang tadi disebutkan gitu, menurut dokter itu apa tuh dok? Ya, jadi kembali lagi tadi, kalau untuk penyebabnya memang kurang dan lebih yang saya dapatkan ya dalam kasus sehari-hari yang saya tangani itu karena kebutuhan mental emosional yang tidak terpenuhi sejak kecil ya, sehingga ketika dia dewasa dia masih membutuhkan kebutuhan ya, entah itu rasa dicintai, butuh pengakuan, rasa dipahami, rasa disayangi, kebutuhan rasa aman. Nah inilah yang menyebabkan dia menjadi demanding, menjadi sangat membutuhkan hal-hal tersebut dari pasangannya atau mungkin saja orang-orang sekitarnya. Sehingga kalau dia tidak mendapatkan itu, inilah yang menyebabkan dia tetap merasa kok aku kayak nggak dimengerti, kok aku kayak ya tetap aja jalanin hidup sendiri, mau bertindak A, B, C kok tetap kayaknya salah gitu. Nah itulah yang menyebabkan seringkali terjadi ya dia tetap merasa sendiri, bahkan walaupun dia sudah punya pasangan. Iya berarti tadi ya, ada kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi tadi gitu ya, kebutuhan dasar emosi manusia ya, rasa aman, rasa dicintai, rasa dihargai gitu. Ketika memang itu tidak didapat dari semenjak kecil gitu ya, ada kurang, itu akan ada tuntutan setelah dewasa yang pada akhirnya ya itu tadi ya, karena dia tidak bisa memenuhi dirinya, makanya menuntut rasa-rasa ini dari luar gitu ya dok. Betul. Nah gimana nih menurut dokter gitu ya, kalau misalkan
dari sisi maskulin nih ya udah kayak gini nih Dok gitu, udah ngerasa feeling lonely. Nah, cara apa yang bisa membantu atau membebaskan dari hal ini? Ya, kembali lagi memang kita melihat tadi dari penyebabnya dulu ya. Mmm. Eee, Selain dari penyebab, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, ya memang ini kadang juga bisa saja ya memang realitanya seperti itu. Betul. Bahwa dia tumbuh ataupun bahkan mungkin berada di lingkungan di mana orang lain memang tidak bisa juga untuk memenuhi kebutuhan dia. Ya entah Yes. mungkin karena, kesibukan masing-masing dan lainnya. Nah maka kita juga harus melihat bahwa itu adalah suatu realita. Nah, namun kalau realitanya seperti itu, misalnya katakanlah, dia punya pasangan tapi tidak, bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, maka tentu saja hal pertama yang harus dilakukan adalah komunikasi dulu, ya kan. Seperti apa persisnya kebutuhan ini, karena kadang-kadang kan ini, beda bahasa. Misalnya Betul. katakan kalau dalam pasangan yang satu maunya dilayani, Oh, beda love tapi language. iya, Bahasa kasih yang berbeda tentu akan berbeda betul, juga ya cara, betul, menghadapi pasangan. iya, nah itulah yang membedakan. Sedangkan satunya, senangnya ngomong, misalnya Mmm. bicara, bahasa-bahasa cintanya berbeda. Nah itu juga akan jadi masalah. Karena Betul. kadang-kadang kan hal seperti itu jadi, kok kayaknya aku nggak dimengerti, padahal yang lainnya bukannya tidak sayang, bukannya tidak cinta, tapi tadi Bentuknya yang bahasanya berbeda. lain gitu Betul, ya. bentuk komunikasinya yang berbeda. Nah maka hal ini Mmm. tentunya harus dikomunikasikan terlebih dahulu, itu. Cuma memang kadang-kadang ketika saya melakukan couple counseling, nah ini juga besar sekali faktor dari internal individu tersebut ya. Misalnya tadi ternyata dia punya trauma sehingga tuntutan emosionalnya terlalu berlebih. Dia harus pokoknya harus ditemenin terus, harus Mmm. diturutin terus, harus katakanlah nggak boleh dilawan dan lain-lain. Nah ini kan tentunya juga akan menyulitkan orang seperti apa yang kuat Betul. menerima orang kayak gini kan. Nah ini kan juga sulit. Nah ternyata di balik semua kebutuhan-kebutuhan tersebut ya tadi memang dia ada trauma atau bahkan kebutuhan emosional mendalam yang tidak terpenuhi. Ya. Tentu saja hal seperti ini harus dimulai dengan kesadaran dari dalam diri orang tersebut. Kalau dalam katakanlah ranah terapi memang kami banyak menggunakan, kalau di saya gaya hipnoterapi kami banyak menggunakan misalnya resource terapi, kemudian juga ada teknik lainnya seperti straight segala macam itu untuk membantu tadi ya, mengurangi kadar atau menyelesaikan kebutuhan internal yang tidak terpenuhi Nah, ini. ini bentuk-bentuk teknik, iya, Iya, untuk sehingga tujuan kami adalah tadi ketika dia kebutuhan emosional minimal mmm, sudah terpenuhi, sehingga tuntutannya akan jadi jauh lebih masuk akal. Karena sebetulnya mungkin saja bukan dia tidak mau, katakanlah tadi ya harus ditemenin setiap saat. betul. Padahal mungkin saja bukan itu, tapi kalau dia merasa sendiri atau dalam kondisi sepi, itu dia langsung wah timbul tuh perasaan cemas, khawatir dan lain-lain. Nah, dengan teknik yang tadi saya sebutkan minimal tadi ya walaupun sepi, saya tidak timbul tuh netral aja, nggak timbul cemas, nggak timbul khawatir. Nah, sehingga ya hidupnya jadi lebih fungsional. Pasangannya pun otomatis ya pasti jadi lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lanjutannya seperti itu. Wah, ini menarik nih, Dok. Jadi tadi ya selain faktor, eksternal yaitu dengan Ya, pasangan kita mengkomunikasikan gitu ya, mungkin dengan, komunikasi yang sehat, yang asertif gitu ya, dan kemudian juga internalnya ya, Dok. iya, Karena, ya siapa tahu gitu hal-hal itu yang memang menjadi, cikal bakal gitu ya, seseorang merasa ya feeling betul. lonely gitu, ada hal-hal yang, kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya nih Dok, bagaimana, seorang maskulin ini nih tahu gitu bahwa dia, butuh untuk, ke profesional atau tidak gitu, atau, "Ah enggak lah mungkin ini mah hanya, feeling-feeling sendiri saya aja," gitu. Nah itu Ya, atau yang, memang sebenarnya ini udah ranah profesional nih yang harus membantu. Nah itu, bagaimana tuh batasan-batasannya Dok? ya memang kalau saya mau terus terang sebetulnya memang di bidang kesehatan ya baik saya sebagai seorang dokter di bidang fisik Ya. ataupun di bidang mental
ini sayangnya kita seringkali telat sadar. Betul. Iya, jadi memang itu Bahkan biasanya menunda-nunda nih, udah tahu nih nah ada hal-hal yang itu menghambat gitu kan, tapi kayaknya enggak, justru kadang denial gitu ya Dok ya. Betul sekali. Nah itu gimana tuh Dok? ya, jadi ya saya mungkin menitipkan pesan kepada juga para kawargian yang menonton episode ini ya, Ya. bahwa ya kembali lagi untuk masalah kesehatan fisik atau mental, pertama yang harus kita paham pada prinsipnya lebih cepat lebih baik, itu sudah jelas ya. Betul. Karena kalau kita biarkan berlarut-larut, pasti masalahnya bukan selesai, pasti tambah melebar ya. Katakanlah tadi feeling lonely kan, Betul. feeling lonely itu kan pertamanya mungkin hanya masalah internal kan, orang ini merasa nggak nyaman aja gitu kan, kok kayaknya saya nggak pas di sini, saya nggak pas di sana, nggak terima di sini, nggak diterima di sana. Ya. Mungkin awalnya hanya itu. Tapi ketika perasaan ini tidak dituntaskan, maka lama-kelamaan kan dia akan juga mempengaruhi pekerjaannya ya tadi ya. Betul. Kemudian juga mungkin kehubungannya dengan pasangannya, dengan anaknya bahkan, dan bahkan juga dengan masyarakat sekitar. Nah inilah masalah lebih besar yang bisa terjadi. Maka kembali lagi, cara paling utama untuk kita tahu apakah ini Butuh bantuan butuh bantuan profesional atau atau tidak tidak, gitu ya. atau bahkan katakanlah kita sudah punya masalah atau belum Betul. dengan feeling lonely kita. Yang pertama tentu saja saya selalu bilang building awareness-nya dulu. Jadi sadar dulu. Membangun kesadarannya terlebih Iya, dahulu. dan kesadaran paling utama adalah mengenal apa perasaan kita. Karena saya mendapati bahwa semua perasaan, sama kalau dalam segi fisik yaitu semua penyakit. Ya. Semua penyakit ataupun semua perasaan yang kita miliki semuanya sama, yaitu dia memberitahu kita sesuatu. Kalau ini kecenderungannya mungkin kita mau bilang negatif ya, dalam artian tadi perasaan sepi, sendiri, cemas, khawatir dan lain-lain, maka itu pastinya memberitahukan kita bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita ataupun dalam pola kehidupan kita. Nah itulah yang kita mesti aware dulu. Jadi kembali lagi, bagi para kawargian yang sedang menonton video ini ataupun mungkin mengenal atau mengetahui ada seseorang yang mungkin cerita Membutuhkan, ya, ya, atau mungkin betul. pernah curhat, kok aku rasanya gini. Nah maka langkah pertamanya ya tadi, aware dulu, sadar dulu apa perasaan yang kita punya dan kenapa perasaan ini timbul. Itu saja sudah langkah pertama yang sangat bagus. Yang kedua ya tentunya saya bilang seperti misalnya kita sakit flu, kalau dalam dunia fisik ya, sakit flu, kita sudah sadar kita sakit flu, beli obat di warung, sembuh. Tentunya kita udah nggak butuh dokter dong. Betul. Kan udah sembuh, kita udah sadar kita flu, kita bisa beli obat, kita minum, kita sembuh. Berarti penanganan dari diri sendiri sudah cukup, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau tadi kita flu udah minum obat seminggu nggak sembuh-sembuh, maka itulah kita butuh bantuan profesional. Sama di mental emosional prinsipnya juga seperti itu. Ketika kita sudah sadar, oh saya punya perasaan sedih, cemas, khawatir, feeling lonely dan sebagainya macamnya, kita cari tahu, kita coba selesaikan, ternyata nggak bisa, maka disitulah kita butuh bantuan profesional. Wow, menarik sekali ya para kawargian, karena ini pasti ya kita menemukan nih di sekitar kita atau mungkin saat ini kawargian juga sedang mengalami hal ini tadi ya, termasuk tips and triknya nih gitu ya, itu tadi apa, building awareness dulu ya Dok ya. Apa yang saya rasakan gitu, terus sejauh mana nih ini mengganggu keseharian saya atau tidak gitu. Nah itu pasti menjadi insight luar biasa ya buat para kawargian dimanapun Anda berada. Terima kasih nih Dok. Selanjutnya apa ada yang mau ditambahkan lagi? Ya yang penting itu tadi, jangan pernah sungkan, jangan pernah ragu, karena mempunyai perasaan atau permasalahan emosional tentunya tidak berarti Anda lemah atau bahkan ada yang bilang penakut dan segala macam. Itu bukan aib ya Dok? Bukan. Tapi, sama kayak sakit flu gitu ya, sakit yang lainnya juga gitu. Betul, itu adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang harus segera dibereskan dalam kehidupan Anda, karena itu adalah tanda yang nyata
Dan kembali lagi ya, kalau di Sayga Hipnoterapi kami memberikan konsultasi, kami memberikan bahkan seringkali ada konsultasi gratis. Nah, itu silakan dimanfaatkan ya. Yes. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Anto untuk waktunya nih. Jadi kita juga paham ya tadi kenapa gitu kita bisa feeling lonely. Padahal sebenarnya kita ada pasangan gitu, ataupun kita sedang di keramaian atau apa gitu, tetapi karena tadi ada kebutuhan-kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi gitu ya, atau hal lainnya juga yang akhirnya kita merasakan hal seperti ini gitu. Nah, terima kasih, demikian video podcast kita pada kali ini ya. Saya yakin para kewargian mendapatkan masukan-masukan, insight-insight yang luar biasa nih dari Dokter Anto ya. Jangan lupa untuk follow juga akun media sosial kami ya di Instagram @sayagahipnoterapi Bandung, di YouTube channel Sayaga Hipnoterapi Bandung juga, dan dapatkan informasi-informasi menarik lainnya seputar dunia hipnosis dan hipnoterapi ya di website kami hipnoterapibandung.com. Oke, jangan lupa jika ada komentar atau saran tentang topik menarik yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan ditulis ya di kolom komentar video ini ataupun bisa DM Instagram kami. Sekali lagi terima kasih Dokter Sama-sama, Anto terima ya, kasih. berkah semuanya, dan sampai jumpa para kawargian di video podcast Sayaga Hipnoterapi Bandung.